Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh dari Entity Relationship Diagram. Pada beberapa video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada Entity Relationship Diagram dan juga tentang key atribut dan juga relasi yang bisa digunakan. Jika ada dari kalian yang belum menonton video-video tersebut, silahkan tonton videonya, linknya ada di description box di bawah. Ayo kali ini kita langsung belajar tentang beberapa contoh dari Entity Relationship Diagram. Oke, sekarang saatnya kita mempelajari Entity Relationship Diagram itu contohnya seperti apa ya. Tentunya Entity Relationship Diagram itu nggak cuma dua entitas yang saling terhubung, tapi banyak ya. Karena dalam satu basis data itu biasanya digambarkan dengan atau dirancang dengan satu Entity Relationship Diagram. Dalam satu basis data tentunya nggak cuma ada dua tabel saja yang saling berelasi. Nah, begitu gambarannya ya. ERD itu adalah model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data yang berbasis grafis, karena kita bisa lihat gambarannya itu seperti apa. Nah, untuk simbol-simbol dari ERD kita sudah pelajari juga sambil jalan di video-video yang sebelumnya. Kita lambangkan entitas dengan segi 4, atribut dengan elips, relasi dengan belah ketupat, garis itu adalah penghubung antara entitas atribut dan entitas relasi. Terus ada yang elips ganda, itu adalah atribut multivalued, dan garis terputus itu adalah atribut turunan atau derived atribut ya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat entity relationship diagram. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi entitas yang diperlukan dari sistem kita, ya. Setelah itu, setelah semua entitasnya kita tentukan, ya misalnya ada sistem akademik, kita perlu mahasiswa, perlu dosen, dan mata kuliah, contohnya seperti itu ya. Terus kita identifikasi dan deskripsikan relasi antar entitas tersebut. Dosen membimbing mahasiswa misalnya, terus dosen mengampu mata kuliah, dan mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, itu relasi antar entitas yang ada di basis data tersebut. Setelahnya kita tambahkan atribut pada setiap entitas ya, termasuk key atributnya. Misalnya di mahasiswa itu ada nomor induk mahasiswa, nama, alamat, dan sebagainya. Key-nya adalah nomor induk mahasiswa. Setelah itu di dosen ada NIDN, NIP, dan nama, terus atribut kuncinya yang kita pakai adalah NIDN misalnya. Terus di mata kuliah ada kode mata kuliah, ada semester, ada nama mata kuliahnya. Terus yang kita jadikan key atribut adalah kode mata kuliahnya. Contohnya seperti itu. Setelah kita tentukan semua, udah kita list semuanya ya, kita bisa gambar ERD dengan lengkap. Entitasnya, atributnya, relasi, dan garis yang menghubungkan antara entitas relasi dan entitas atributnya. Oke, pada gambar ERD ini, kalian dibebaskan untuk menaruh entitas mana di mana ya. Yang jelas adalah relasinya bisa terbaca dengan jelas. Oke. Setelah itu kita review berdasarkan keperluan database-nya. Apakah apa yang kita gambar ini memang sudah sesuai dengan konsep logis dari apa yang mau kita buat nantinya. Contohnya yang paling sederhana, ini ada dua entitas. Entitas yang pertama adalah student atau mahasiswa. Relasinya adalah study in, dan ini ada college. Nah, saya ingatkan sekali lagi, entitas di sini biasanya bentuknya adalah kata benda. Entitas ini kata benda. Terus relasi ini biasanya dalam bahasa Indonesia memakai kata kerja. Mahasiswa
study in college atau menempuh pendidikan di college atau di universitas ya. Ini adalah kata benda, ini adalah kata kerja, dan ini adalah kata benda juga. Untuk atribut biasanya juga adalah kata benda. Oke. Ini contohnya yang sederhana. Kenapa di sini ada yang digaris bawahi? Nah, biasanya dalam ERD yang digaris bawahi atributnya itu adalah primary key-nya. Berarti pada entitas student ada 3 atribut, primary key-nya adalah student ID. Pada college ada 2 atribut dan primary key-nya adalah college ID. Oke, contohnya seperti itu ya. Oke, ini ada ini juga ya, ada contohnya. Ada entity relationship diagram yang lebih kompleks. Entitasnya ada berapa nih? Ada parts, ada products, ada trainer. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Ini ada entitas yang garisnya double. Kenapa entitas ini garisnya double dan ini relasinya juga garisnya double ya? Oke, kalau entitas itu garisnya satu, seperti ini, seperti produk dan trainer ini, berarti ini adalah entitas kuat. Entitas kuat. Kalau dia garisnya double seperti parts, ini adalah entitas lemah. Entitas lemah. Dan belongs to ini adalah relasi dari entitas kuat ke entitas lemah, dan itu juga garisnya adalah double. Entitas kuat ini dia bisa bergantung sendiri ya, tanpa harus ada entitas lainnya. Tetapi entitas lemah itu bergantung keberadaannya kepada entitas kuat yang berelasi dengannya. Entitas kuat yang berelasi dengannya di sini ditandai dengan relasi yang double juga garisnya ya. Berarti parts ini bergantung kepada products-nya. Oke. Ada products yang tidak mempunyai part, berarti entitas tersebut tidak ada ya untuk produk tertentu, dan ada produk yang mempunyai part atau bagian. Berarti entitas ini ada. Oke ya, jadi entitas lemah itu tidak selalu ada dan keberadaannya itu ditentukan oleh entitas kuat yang berelasi dengan entitas lemah tersebut. Oke, kita lihat lagi di sini contohnya ada part ini dimiliki oleh produk ya, atau kita baca dari sini juga boleh produk memiliki ya, produk memiliki bagian. Oke. Bagian ini di maintain atau diurus oleh trainer ya. Oke. Produk ini punya 2 atribut dan atribut key-nya adalah PID. Trainer ini mempunyai 2 atribut key-nya adalah trainer ID. Part ini mempunyai 2 atribut dan atribut key-nya adalah part ID. Oke, nah seperti itu ya. Contoh yang lain, nah ini lebih ada kompleksnya lagi juga ya. Ada multi-valued attribute di sini dan ada juga derived attribute. Nah, entitasnya ada 2. Oh ya, juga ada atribut yang bisa dipecah ya. Entitasnya 2, ada student dan buku. Relasinya adalah membaca. Murid membaca buku. Murid di sini mempunyai atribut, ada yang multi-valued yaitu telepon number, key-nya adalah student ID, dan mempunyai atribut turunan yaitu umur. Atribut turunan ini bisa dihitung dari date of birth atau tanggal lahirnya. Dan student juga punya nama. Namanya ini komposit ya. Bisa dibagi jadi first name, middle name, dan last name. Book ini mempunyai beberapa atribut juga. Key-nya adalah book ID. Autornya ini multi-valued karena satu
buku itu bisa mempunyai lebih dari satu pengarang. Bukunya mempunyai judul dan mempunyai harga. Oke, itu dia contohnya. Yang lainnya ini hubungan satu ke satu ya. Oke, ini unary relationship. Ada employee works for employee. Oke, employee di sini ada yang sebagai manager, ada yang sebagai employee biasa. Jadi ada employee, dia bekerja untuk employee yang lain. Employee yang bekerja untuk employee yang lain itu adalah employee biasa, dan atasannya itu adalah manajer, dan mereka itu adalah sama-sama employee ya, atau sama-sama pegawai. Oke, kalau dari sini kira-kira key-nya yang mana? Ya, employee ID adalah key-nya. Atribut lainnya adalah employee name, ada role-nya, mungkin di sini ada employee biasa dan manager, dan ada salary-nya. Oke. Yang lainnya untuk entity relationship diagram di sini ada employee juga dan works in department. Ada dua entitas, employee dan department. Di sini employee key-nya adalah employee number, department key-nya adalah department ID. Di sini works in, dan works in-nya ini ada relasi yang juga punya atribut. Nah, ini seperti apa? Karena di sini ada employee works in department. Since ini adalah tanggal dimulainya employee tersebut bekerja di suatu department. Ya, kenapa dia tidak ada di entitas employee? Karena atribut ini adanya di relasinya ya. Ya, betul ya. Kalau kita buat tabelnya ya, employee itu punya employee number, employee name, dan salary. Kalau kita isi tanggal di sana, nanti kita bingung ya, itu tanggal apa? Dan employee itu kan bisa pindah-pindah departemen ya, berarti since-nya itu nanti ada multi-valued dan kita bingung ini since-nya untuk departemen yang mana. Jadi ada relasi dan works in di sini. Nanti di tabel itu akan ada employee number, ada primary key dari employee, dan juga ada primary key dari departemen, ada dep ID, dan di sini ada since. Oke, jadi ada employee number, department ID, dan ada since-nya. Itu adalah tabel dari works in. Jadi kita bisa cek employee ID-nya mana, terus department ID-nya apa, dia bekerja di sana dari kapan. Nah, itu ya. Nah, contohnya untuk ERD itu pasti lebih dari dua entitas ya. Dalam ERD sistem contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa klik langsung di link yang saya berikan di description box ya. Kalian bisa lihat sendiri ERD itu seperti apa. Nah, ini contoh yang lainnya, linknya juga sudah ada di description box ya. Nah, itu dia materi terakhir tentang entity relationship diagram. Nah, kalian sudah belajar tentang apa itu entitas, atribut, relasi, kardinalitas, key atribut, dan juga tadi sudah belajar tentang contoh-contoh dari entity relationship diagram. Semoga materi yang saya berikan kali ini bisa membantu kalian nanti untuk memodelkan sendiri entity relationship diagram untuk masalah yang kalian hadapi di dunia nyata. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.